Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Indonesia gawat darurat judi online. 3,5 juta katanya penduduk Indonesia yang terlibat bermain judi online, dan 80% adalah masyarakat ekonomi lemah, menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Katanya 600 triliun uang yang beredar di bisnis judi online sampai Februari 2024. Akhirnya pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun ada kontroversi karena Menteri PMK mengatakan keluarga korban judi online akan dapat bansos. Kenapa nggak sekalian keluarga korban narkoba juga dapat bansos? Biar impas. Inilah topik kita malam ini, dan sekali lagi satu hal yang juga menjadi sorotan. Kenapa yang selama ini yang ketangkap itu pemain judi online hanya pemain judi online tingkat RT atau di tingkat ruko-ruko? Di mana bos-bos judi online? Inilah Hot Room, keluarga korban judi online akan mendapat bansos. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Gunardi Ridwan, peneliti Fitra. Apakah kebijakan soal pemberantasan judi online ini sudah tepat? Kenapa yang ketangkap selama ini hanya pemain tingkat RT? Padahal uang yang beredar 600 triliun. Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya, sebenarnya memang ini yang menjadikan indikator kita ya, bagaimana aparat penegak hukum itu sudah bekerja atau belum gitu ya. Indikatornya apakah cukup efisien atau tidak. Tapi sisi lain saya juga tidak menafikan ya, bahwasanya judi ini berbeda dengan zaman dulu ya. Dulu kan terang benderang, bisa kelihatan alat buktinya. Sekarang sudah berbasis digital gitu. Bahkan uang-uang yang beredar pun juga tidak hanya beredar di dalam negeri, banyaknya keluar negeri ya. Bahkan PPATK bilang itu mengalir ke 20 negara. Artinya memang perlu ada satu pendekatan baru gitu ya. Terutama Satgas yang dibuat Pak Jokowi saat ini untuk bisa mengendus gitu ya. Kira-kira modus-modus seperti apa yang sekiranya bisa dilakukan gitu untuk mencegah. Bahkan respon pernyataan dari Menteri PMK ini juga mengagetkan gitu ya, apalagi mengaitkan bansos dengan korban akibat judi online. Tentu ini akan menjadi pertanyaan yang cukup teknis ya, seperti apa teknisnya gitu ya. Di sisi lain alokasi anggaran gitu ya untuk bansos itu juga cukup besar, bahkan faktanya cenderungnya kurang gitu ya. Banyak yang masyarakat miskin tidak mendapatkan gitu ya. Nah, sekarang masuk lagi kriteria baru. Nah, ini tentu akan menjadi satu hal yang cukup menimbulkan mungkin kecemburuan sosial gitu. Istilahnya mungkin ada masyarakat yang memang secara culture sudah kemiskinan, sudah miskin gitu ya, atau secara ekonomi lemah gitu, tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun ada yang jalur tambahan gitu ya. Ketika dia judi, entah itu anaknya, entah itu bapaknya, dia bisa mendapat bantuan. Makanya pernyataan ini cukup ambigu. Seolah-olah siapapun yang miskin dapat bantuan gitu. Betul. Termasuk nanti kalau korban karena miskin karena narkoba gitu ya. Nah, makanya tadi saya nyambung dengan Kang Maman sebenarnya. Artinya sebenarnya kita tidak boleh melihat lagi kemiskinan itu sebabnya apa gitu ya. Karena di dalam data-data kemiskinan ya, khususnya yang di-input DTKS ya untuk PKH itu kan tidak mengacu pada sebab. Tapi yang jelas dia masuk kriteria kemiskinan. Misalnya di desil 1, 2, 3 gitu misalnya. Dia layak dapat bantuan jenis apa gitu ya. Yang paling bawah kan 1 ya, dia dapat bantuan sosial yang cukup lengkap ya. Misal dari mulai pendidikan, kesehatan gitu. Jadi menurut Bapak, kegagalan penegakan hukum nggak sehingga judi online ini malah semakin berkembang? Ya tentu bisa jadi itu gitu, karena memang ini kan menjadi satu hal yang tadi ya, penyakit sosial yang memang perlu diberantas gitu. Tapi ternyata tiap tahun ya kalau temuan PPATK meningkat gitu kan temuannya, walaupun memang itu baru dugaan ya, akibat dibaca sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah itu dianggap sebagai bagian dari judi online, karena sekarang sudah tidak lagi antar bank ya, tapi sudah menggunakan dompet digital yang mungkin cara penyelidikannya juga lebih modern gitu. Bansos dikasih kepada pemain judi online? Saya setuju dalam pengertian bahwa negara harus memberikan jaminan sosial agar individu yang korban judi online itu bisa merehabilitasi dirinya dan keluarganya tidak terkena dampak terus-menerus. Gimana nih Pak Asep setuju? Gimana nih Pak Gunardi? Ya, sebenarnya ini yang ditolak oleh teman-teman Fitra ya. Artinya benar ya, tadi memang sih saya bilang ini seperti dua sisi ya. Di sisi lain memang ada niat baik dari
Kemenko PMK untuk memberikan satu perhatian gitu bagi korban-korban yang sebenarnya mungkin dia sudah hidup layak, tapi karena ulah mungkin anaknya atau ayahnya atau mungkin ibunya bermain, akhirnya dia jatuh miskin, sehingga keluarganya ini juga perlu tetap mendapatkan bantuan. Tapi di sisi lain yang menjadi masalah kita adalah judi online, di mana yang tadi saya bilang uangnya itu mengalir atau terbang ke luar negeri. Negara tidak mendapatkan sepeser pun ya. Beda dengan negara-negara lain yang lebih liberal, mestinya kayak di Eropa sana ataupun di Amerika yang dikelola mendatangkan wisatawan gitu. Jadi atas dasar itu Anda tidak setuju keluarga pemain judi online dapat bansos? Ya, pertama tadi, jadi uangnya itu tidak didapat oleh negara, tetapi dampaknya difasilitasi negara gitu. Artinya negara ini jadinya cuma memberi apa ya istilahnya mau ruginya aja gitu. Iya, cuma dapat ruginya aja gitu. Dia tidak dapat untung gitu. Itu sih, Pak. Sekarang Pak Gunardi, Pak Ridwan. Ya, apa kesimpulan Bapak? Kalau saya sih sepakat ya dengan para narasumber. Mungkin tambahan saya terkait perkataannya Prof. Niam itu soal, tadi Prof. Niam bilang soal momentum emas. Kalau saya sebut sebagai ini pelajaran emas gitu ya. Terutama bagi pejabat publik agar kemudian bisa berhati-hati dalam berstatement khususnya soal kebijakan publik gitu. Karena kan soal bansos untuk penjudi ini kan untuk keluarga penjudi ini kan dipahami sebagai satu hal yang agak terbalik gitu ya. Saya jadi ingat istilah the Cobra Effect gitu ya, di mana harapannya itu ingin mencari solusi, tapi kenyataannya bisa memperparah masalah yang ada gitu. Nah itu semoga tidak terjadi lagi gitu ya. Itu mungkin Bang. Itu. Mengenai perlu ada dalam 2 minggu ini ada penangkapan besar-besaran? Nah itu statement Kang Maman mantap, tapi mungkin ya harapan besar saya gitu ya. Gimana tadi ya Satgas ini juga bisa mencapai gitu hasil konkret ya di tengah keterbatasan ya. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Halo tim Satgas Pemberantasan Korupsi, kami menunggu kerja Anda ya. Rakyat menunggu kerja Anda ya. Waktu Anda cuma 6 bulan, 2 minggu pertama tadi anggota DPR minta bikin kejutan biar rakyat percaya. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV karena hostnya satu-satunya ahli hukum yang host di Indonesia ini hanya Hotman Paris.